Oke, baik. Selamat datang di channel YouTube KKN PPM UGM Kaliangkrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi salah satunya yaitu Basic English for Tour Guide Preparation atau bahasa Inggris dasar untuk persiapan pemandu wisata. Jadi, dalam rangka mempersiapkan baik Desa Temanggung yang sudah berkembang desa wisatanya maupun desa Kaliangkrik yang mungkin sedang membangun desa wisata bisa banget untuk uh, menilik nih sedikit-sedikit mengenai bahasa Inggris di mana kan mungkin nanti ke depannya dengan berkembangnya desa wisata pengunjung dari mancanegara pun juga akan meningkat begitu atau akan berdatangan turis-turis dari mancanegara atau pendatang dari mancanegara yang ingin berkunjung ke desa wisata, misalnya ke Nepal Van Java atau misalnya ke rencana kebun buah atau kebun buah atau misalnya pasar atau misalnya ya memang mau ke Gunung Sumbing gitu. Dan kebetulan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menjadi tour guide-nya atau uh, di sini mau mengguide seseorang yang uh, melancong ke daerah Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit mengenai dasarnya nih bahasa Inggris. Jadi ini bukan tidak mengcover semua atau tidak menutup semua materi bahasa Inggris begitu. Jadi perlu latihan dan motivasi yang keras juga untuk akhirnya teman-teman bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Nah, mungkin ini kata-kata sederhana yang bisa membantu teman-teman untuk memberikan arahan atau nanti kita bisa lihat apa aja yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya nggak belajar sih, nggak cuma teman-teman yang belajar, tapi saya juga belajar gitu. Nah, welcome to class. Selamat datang di kelas ceritanya. Nah, apa sih agenda pada hari ini atau pada video hari ini? Video kali ini. Nah, apa aja sih? Yang pertama adalah introduce yourself and others. Di mana nanti kita akan belajar tentang gimana cara memperkenalkan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian numbers and time. Yang kedua adalah numbers and time, yaitu angka dan waktu. Talk about places. Jadi kita mau ngomongin tentang apa tempat-tempat di Kaliangkrik maupun di Temanggung gitu. Jadi kayak bahasa Inggrisnya apa sih mungkin biar Bapak Ibu maupun teman-teman bisa jelasin oh ini tuh ini gitu dalam bahasa Inggris. Direction atau arah, noun atau kata benda seperti fruit, vegetables, and others itu adalah buah, sayur, ataupun hal-hal lainnya yang menjadi komoditas utama baik di desa Kaliangkrik maupun Temanggung dan juga greetings atau sapaan atau kalimat menyapa gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke tadi apa yang ingin kita bahas pada hari ini di video ini, nah kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kalau ingin memperkenalkan diri pasti kita harus tahu dong subjeknya siapa gitu kan ya. Subjeknya siapa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris subjek itu adalah maksudnya kata ganti tepatnya itu adalah pronoun. Nah, tapi di sini yang mau kita bahas, maaf, adalah kata ganti subjek. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ada saya, kamu, kalau saya kan sebagai orang pertama gitu ya. Kamu sebagai orang kedua, mereka, kami atau kita dan dia itu sebagai orang ketiga. Nah, ini bahasa Indonesia. Nah, kalau kata ganti orang untuk semua yang ada di sini tapi dalam bahasa Inggris apa sih? Nah, kita bisa lanjut. Nah, sebenarnya kata ganti atau pronoun dalam bahasa Inggris itu banyak. Jadi nggak hanya subjek, misalnya kepemilikan atau misalnya sebagai objek gitu atau gitu itu ada. Namun yang ingin saya terangkan di sini adalah lebih ke subjek sebagai orang pertama. Misalnya kayak saya adalah guru. Nah, saya itu kan sebagai subjek itu, kata yang menunjukkan subjek. Nah, saya dalam bahasa Inggris itu adalah I. Nah, itu I, dibacanya I. Kemudian kamu, yaitu you, mereka, they. Jadi dibacanya they itu TH-nya itu kayak nyentuh langit-langit gitu. They,
kami atau kita? We. Nah, kalau kita kan dia nggak ada kayak spesifik dia ya dia gitu. Nah, dalam bahasa Inggris ini dibagi menjadi 3, laki-laki, perempuan, dan benda. Benda tuh contoh misalnya kayak mau nunjuk itu adalah buku. Nah, buku kan sebuah benda, bukan laki-laki maupun perempuan. Nah, itu menggunakan it. Kalau laki-laki he, kalau perempuan she gitu ya. Nah, kalau biar lebih jelas kayak gimana sih cara misalnya mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Tipsnya adalah sering-sering mendengarkan lagu misalnya atau film atau misalnya buka aja Google Translate atau misalnya terjemahan Google gitu ya. Bukannya sponsor Google, cuma itu mungkin cara yang paling gampang untuk kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, itu nanti ada bagian mikrofonnya tuh. Didengerin aja gimana sih cara pelafalan atau gimana cara ngomong dalam bahasa Inggris yang benar. Gitu. Sering-sering buka kamus juga gitu supaya cara ngomong kita bisa sama dan sehebat orang bule gitu dan sefasih orang bule atau orang luar negeri gitu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah tahu nih kata ganti untuk orang sebagai subjek gitu atau kata ganti subjek gitu ya. Baik saya, kamu, mereka, kami atau kita dan dia gitu. Nah, gimana sih ungkapan-ungkapan kan tadi yang pertama kita mau belajar tentang bagaimana kita memperkenalkan diri. Nah, gimana sih kita tahu kalau orang itu mau kita tuh memperkenalkan diri sama gimana sih cara kita memperkenalkan diri. Nah, berikut setelah slide ini adalah cara memperkenalkan diri. Nah, si Santi ini nih adalah orang yang bertanya ke Andi sebagai misalnya anggaplah Andi dalam video ini adalah tour guide gitu ya. Calon tour guide kita pada hari ini di desa Temanggung dan juga Kaliangkrik misalnya gitu. Turis kita bernama Santi nih. Nah, Santi nanya dong, namamu siapa? Nah, ini adalah ungkapannya. Hello, what is your name? Hello, what is your name? Oke, itu adalah halo, siapa namamu? Jadi si Santi ini bertanya ke Andi, siapa namanya gitu. Nah, Andi sebagai tour guide harus ramah dong. Gimana sih cara menjawab Santi ketika Santi bertanya siapa namanya gitu. Hi, my name is Andi. Nah, itu adalah cara memperkenalkan diri. Jadi misalnya nama saya Tika. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, hello, what is your name? Maka saya, Tika, akan menjawab, hi, my name is Tika. Nah, itu dasar ya. My name is, itu adalah nama saya gitu. Nama saya adalah, is itu adalah gitu ya. Nah, tadi kan adalah ya, kita tambah lagi nih, kan dalam kalimat ada subjek dan predikat gitu. Nah, saya adalah Asih. Jadi di sini sekarang ada, kita mau tahu nih kalau ibaratnya predikat untuk membersamai setiap subjek itu dalam bahasa Inggris apa? Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan adalah itu untuk semua. Saya adalah, kamu adalah, dia adalah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda tiap orangnya gitu atau bisa tiap subjeknya gitu. Nah, pronoun and to be. Nah, jadi predikat adalah itu kalau dalam bahasa Inggris adalah to be ya, to be gitu ya. Nah, to be itu kalau untuk setiap subjek itu bisa berbeda. Misalnya saya I am. Kalau kamu you are. Kalau mereka they are. Ini kamu, mereka, kita atau kami itu juga are gitu ya. Dia laki-laki, dia secara keseluruhan itu is gitu. Jadi diingat-ingat ya. Jadi nggak bisa tuh misalnya saya adalah murid atau pelajar. Pelajar kan student. Mungkin teman-teman juga udah tahu gitu. Pernah dengar-dengar bahasa Inggrisnya murid gitu. Saya adalah murid. Gak bisa I is student. Karena is miliknya siapa? Dia. Dia baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dia laki-laki adalah pelajar atau mahasiswa, kita bisa pakai is. He is a student gitu. Kalau saya adalah murid, berarti I am a student gitu.
gitu. Jadi pemakaiannya harus benar. Kamu berarti you are a student gitu. Diingat-ingat ya, ini sangat penting. Jadi jangan sampai ketukar-tukar nih gitu. Nah, seperti ini nih contohnya. Karena Andi, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya adalah tour guide, mungkin dia nanya nih, ini orang ini siapa sih yang ada di seberang gitu kan. Mirna ini sebagai turisnya gitu. Who is she? Who itu adalah kata tanya, kayak misalnya apa, di mana, itu kan kata tanya ya. Apa, di mana, mengapa, siapa, itu kata tanya. Nah, who ini dibacanya who, jadi hu gitu ya, kayak misalnya gitu. Kayak ngomong hu, who is she? Nah, siapa dia? Siapa dia perempuan? Ini kan perempuan gitu kan ya. Who is she? Who itu adalah siapa? Siapa dia gitu. Nah, kamu sebagai tour guide berarti menjawabnya siapa? Dia adalah Astri. Mau ngomong gitu kan? Nah, berarti dari yang tadi kita sudah pelajari yaitu she is Astri gitu. Dia perempuan adalah Astri gitu. Nah, kalau misalnya mungkin misalnya kamu mengenalin tadi kan what is your name? Misalnya I am Andi. Nah, kamu memperkenalkan diri lagi sebagai pemandu wisata di area misalnya Desa Kaliangkrik maupun Desa Temanggung. Nah, kamu bisa bilang I am a tour guide. Saya adalah pemandu wisata. Jadi tour guide ini bacanya tour guide itu adalah pemandu wisata. Nah, di sini ada tambahan kalimat I will show you around. Nah, artinya apa? Saya akan menunjukkan kamu ke sekeliling. Jadi, kamu mengajak dia muter-muter. Nah, kamu bisa pakai kata atau kalimat I will show you around. Gitu. Nah, ceritanya nih, ini kita masuk ke uh, materi kedua. Tapi kita lihat dulu, kita simak. Ini ada cerita a day in a fruit store. Nah, apa maksudnya? Suatu hari di toko buah gitu ya. Nah, ini adalah turisnya nih yang tengah nih. Terus dia bilang, excuse me, I want to buy 2 kilograms of avocados. How much will it cost? Nah, terus dijawab, it is 80,000 rupiah. Nah, kemudian si turis ini nanya gitu. Andi, is it expensive? Andi menjawab, no, it is not. Kemudian turisnya menjawab kembali, okay, I will take it. Ke penjualnya. Kemudian penjualnya bilang, here it is. Thank you for buying. Nah, jadi aku pengen terangin nih. Tadi, excuse me, ini bubble yang warna kuning ini. Excuse me, I want to buy 2 kilograms of avocados. Nah, excuse me pasti teman-teman tahu lah. Permisi, mau beli 2 kilo alpukat, ceritanya gitu. Avocados adalah alpukat. I want to buy, saya mau beli 2 kilograms, 2 kilo of avocados, yaitu alpukat. How much will it cost? Kan si turisnya nanya, how much will it cost? Berapa harganya? Sebenarnya dia mau nanya harga tuh. Nah, terus penjualnya bilang, sebagai penjual kita, oh 2 kilo nih. 2 kilo berapa ya? Oh sekilo 40.000 gitu. Berarti kamu nanti menjawabnya, it is 80,000 rupiah. Waduh, 80 ini berapa? Berarti 80.000. Nanti kita akan bahas cara ngomong angka gitu ya. Misalnya 1, 2, 3 sampai 100. Kalau misalnya memang teman-teman belum paham mengenai angka gitu. 80 kalau teman-teman udah familiar adalah 80 gitu ya. 80 itu harus benar pengucapannya. Jadi biar nggak salah arti sama pembelinya gitu ya. Kemudian si tulisnya nanya, Andi, is it expensive? Apakah ini mahal gitu?
Oh enggak, kata Andi. No, it's not gitu. Bisa aja jawab no gitu juga bisa. Nah akhirnya dia mengambil, oke, I will take it. Saya akan ambil. Kemudian penjualnya bilang, here it is. Ini gitu. Thank you for buying. Terima kasih sudah membeli. Nah seperti itu. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu di fruit store ini, cerita ini. Tadi kita udah belajar banyak ya, excuse me, permisi, thank you atau thanks, biasanya orang-orang bilang terima kasih, expensive, mahal, nah kebalikannya cheap, murah gitu ya. Thousand itu ribuan gitu. Will, akan, take, ambil atau mengambil. Nah, mari kita belajar angka. Berikut angka, jadi pasti udah tahu dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, habis itu 11 bukan 110, bukan 210, tapi 11, 12, 13, 3. Jadi kalau untuk belasan tuh ditambahin in. Kecuali 11 sama 12. Itu pengecualian. 11, 11, 11, 11, 12, 12. Nah, sisanya 13 tapi bukan 13 ya. 13 atau 13 karena 14, 14, 14, 15. Nah, ini juga berbeda fifth, bukan 15 ya, tapi 15, 15, 16, 16, kemudian 7, 17, 8, 18, terus 19, dan kalau puluhan itu pakai 20, jadi I aja. Bukan in kayak belasan ya. Belasan in, kalau puluhan I gitu ya. 20, 20. Kalau misalnya 21 berarti ya 21 tambahin. Kalau 24, 24. Kalau 74, 7 apa? 7, berarti 70, 70, 4, 4. Nah, seperti itu. Nanti bisa dibaca, di stop aja, terus di screenshot. Dan teman-teman kalau bisa disaranin untuk nyatet ya, jadi biar nanti bisa dipelajari kembali gitu. Nah, ini adalah mata uang kita. Ini adalah mata uang 1000 atau 1000. Kemudian ini ada sebenarnya dua uang 2000, tapi ini saya mau nunjukin kalau ini adalah mata uang 2000 atau 2000. Kemudian ini kan 5000. Nah, 5 itu apa? 5. 1000, jadi 5000 rupiah. Nah, yuk abis ini mungkin teman-teman bisa stop, terus udah gitu coba lanjutin sendiri, sebutkan nama-nama mata uang kita. Jadi misalkan ada 10.000, ada 500 rupiah, ada 100 rupiah. Coba teman-teman cari atau kumpulin atau tulis dan dilanjutin sampai lengkap supaya teman-teman bisa belajar bahasa Inggris sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentang waktu. Nah, what time is it? Nah, biasanya orang nanya gitu, what time is it? Jam berapa gitu. What time is it? Gitu. Diulang lagi ya. What time is it? Jam berapa sekarang? Di sini ada 12 PM gitu tulisannya. Kita bilangnya 12 PM. 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 Nah, kenapa 12 PM? 12 PM karena jadi kalau untuk menunjukin pagi atau siang kan 12 tuh kita nggak tahu kan pagi atau siang. Kalau misalnya dalam tulisan, kalau misalnya mungkin di sehari-hari misalnya tulisnya nanya what time is it 12, tapi kamu lagi di ruang terbuka gitu ya, pasti tentu tulisnya bisa lihat oh jam 12 siang gitu maksudnya. Cuman kalau misalnya tulisnya nanya tapi mungkin lewat HP gitu, maksudnya chat kamu gitu. Nah, 12 PM tuh menunjukkan bahwa itu jam 12 tapi jadi sudah siang gitu ya, 12 siang gitu, 12 PM. Kalau AM itu pagi. Nah, PM itu sebenarnya siang sampai malam. Kalau AM itu kayak dini hari sampai sebelum siang gitu. Nah, atau misalnya emang jam 7 pagi, itu bisa aja 7 in the morning. Atau misalnya daripada pakai PM, IM susah, itu bisa juga misalnya jam 12 siang, 12
in the afternoon. Nah, kalau siang kan afternoon. Teman-teman mungkin udah familiar. Morning, afternoon, evening, night. Itu bisa dipakai itu juga in the evening, tonight, in the afternoon atau in the morning. Nah, kan kita harus tahu juga nih sebagai pemandu wisata tempat-tempat yang ada di Kali Angkrik misalnya nih. Yang pertama kita bahas adalah Desa Kali Angkrik. Nah, misalnya mau menjelasin tentang Kubro Siswo. Kubro Siswo itu apa sih? What is Kubro Siswo? Misalnya gitu. Ke turisnya misalnya nanya. Nah, kalian bisa jelasin Kubro Siswo is a traditional dance. Traditional dance. Diulang lagi, Kubro Siswo is a traditional dance atau a traditional art karena kesenian. Jadi art itu kesenian, kalau dance itu tarian gitu. Terus misalnya, misalnya ada orang yang bilang, oh ini pasar gitu. Oh, this is the market gitu. Misalnya market. Itu adalah pasar. Kemudian, nah misalnya, kamu mau jelasin tentang bank sampah nih. Bank sampah kan gimana cara jelasinnya? Padahal bank sampah adalah program penaruh sampah dan kemudian menggunakan sampah itu nanti dipilih-pilih dan kemudian digunakan kembali untuk dijual gitu. Nah, bank sampah ini adalah sebuah waste recycle program. Jadi merupakan program mendaur ulang gitu. Jadi bank sampah is a waste recycle program gitu. Kamu bisa jelasin itu ke turisnya. Kemudian ada mata air nih. Mata air bahasa Inggrisnya adalah water spring gitu. Jadi this is a water spring. Kamu bisa jelasin gitu nanti. Nah di Temanggung nih misalnya ada penginapan gitu. Mau jelasin penginapan tuh apa ya? Bahasa Inggrisnya adalah lodging. Nah lodging itu kan penginapan secara keseluruhan. Misalnya kayak ya hotel itu adalah lodging atau hostel adalah lodging atau villa itu juga adalah lodging gitu. Nah, kemudian Curug Sikuali mau kasih tahu nih. Kan Curug Sikuali or Sikuali Waterfall. Jadi curug itu kan air terjun. Nah, air terjun itu bahasa Inggrisnya waterfall gitu. Waterfall. Air jatuh gitu. Air terjun tuh. Nah, where are we? Nah, kita misalnya ada orang kayak mau nanya arah nih, di mana sih kita gitu kan. Kita bisa pakai arah mata angin. Misalnya, tadi kan pertanyaan adalah, where are we? Di mana kita? Gitu kan. Where itu adalah kata tanya kayak tadi kan, who is she? Siapa dia? Tapi kalau where are we? Berarti where itu adalah di mana? Di mana kita? Nah, kita bisa pakai bahasa Inggris. Misalnya kita lagi di utara Gunung Sumbing. Berarti misalnya, utara apa? North. Kalau timur laut, northeast. Jadi gini, kita tahu dulu utara, timur, selatan, barat. Utara itu apa? North. Kalau timur, east. Kalau selatan, south. Kalau barat, west. Nah, jadi kalau misalnya timur laut kan di tengah-tengahnya utara sama timur. Jadi ya north east. Kalau di tenggara di antara selatan dan timur, south east. Kalau misalnya barat daya karena di antaranya selatan dan barat, berarti southwest. Dan karena barat laut adalah di antara north atau utara dan barat, jadi bilangnya northwest. Jadi diingat-ingat aja, ini utara, north, east, timur, south, selatan, dan west, barat. Ini juga bisa nih diingat-ingat kalau misalnya mau kasih tahu, misalnya dari pasar Kali Angkrik belok kanan ke Dusun Butuh gitu. Kan darinya adalah from Kali Angkrik Market turn right to Dusun Butuh gitu. Atau misalnya dari pasar Kali Angkrik kalau misalnya gitu lurus terus. Berarti gimana kalimatnya? From Kali Angkrik Market go straight nih, lurus. Kalau pasar Kali Angkrik di seberang Dusun Butuh. Berarti
Kali Angkrik Market is across Dusun Butuh. Across from Dusun Butuh. Gitu. Ini across from, maksudnya di seberang kan, persis di seberang. Kalau nyerong, cross. Is crossing Dusun Butuh. Terus kalau pasar Kali Angkrik di sebelah Dusun Butuh, itu next to. Gitu. Ini bisa dilihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat tandanya dan mengartikannya dalam bahasa Inggris gitu. Nanti boleh banget dibuka di Google kalau misalnya gimana cara mengucapkannya gitu. Nah, ini juga bisa nih teman-teman misalnya mau ngasih arahan turn left, berarti kan belok kiri. Hafalin aja yang tadi, yang sebelumnya. Ini hanya ungkapan-ungkapan yang bisa teman-teman gunakan dan sebagai variasi maupun cara nanyanya gitu. Nah, ketahui komoditasmu, jelas dong kalau kita mau promosikan desa wisata, kita harus tahu komoditas kita apa. Nih, ini apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kentang toh, ya kentang. Ini cabai, ini tomat gitu kan. Nah, bahasa Inggrisnya apa kalau kentang, cabai, dan tomat? Nah, ini berikut ada bahasa Inggrisnya. Potato, kentang, chili, cabai, dan tomato, tomat. Kemudian ada alpukat, bawang, dan ini singkong maksudnya ya. Gambar singkong yang paling kanan. Avocado, onion, dan cassava. Nah, teman-teman bisa diulang-ulang lagi tuh kalau misalnya mau tahu gimana cara ngomongnya, diulang lagi aja tadi gimana cara aku ngomong, atau teman-teman bisa tadi mengakses Google, dengerin gimana cara pronunciation atau pengucapannya, supaya teman-teman bisa lebih fasih gitu ya. Nah, ini nih yang terakhir yaitu mengucap salam atau menyapa. Udah tahu ya tadi good morning, yang paling pertama kan selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat sore atau malam. Jadi kalau misalnya kita mau malam tapi kita masih ketemu gitu, kita belum mau tidur atau berpisah, itu bilangnya good evening. Tapi misalnya kayak udah malam nih, tapi kita mau berpisah sama teman kita, bukan bilangnya good evening, tapi good night gitu ya. Oke. Atau bisa nggak usah pakai good juga boleh, morning, night, afternoon itu boleh. Hello seperti sapaan biasa, atau hi itu halo. Welcome to Bandung, atau misalnya welcome to Kali Angkrik, welcome to Temanggung. Itu adalah selamat datang di itu gitu ya. How are you? Nah, itu kamu mungkin mau nyapa turisnya kayak apa kabar? Nah, itu how are you gitu. Atau how are you today? Nah, itu bagaimana hari ini? Atau misalnya how are you this evening? How are you this afternoon? Bagaimana kabarnya pagi ini atau siang ini? Nah, gitu. Itu tergantung waktunya. This bla bla bla. This pagi, apa kabar pagi ini? How are you this morning? Apa kabar siang ini? How are you this afternoon? Gitu ya. Terus apalagi be careful, hati-hati misalnya kamu mau ngasih rambu-rambu gitu. Mind your head, itu misalnya kayak kalau ada batu atau misalnya di tempat yang atapnya rendah gitu. Mind your head, hati-hati kepalanya gitu. Watch your steps, hati-hati langkahnya, misalnya takutnya kejeblos gitu. Misalnya kamu mau mengingatkan hal itu gitu. Nah, bisa dibaca juga atau have a nice vacation. Semoga liburannya menyenangkan. Nah, sekian yang bisa aku berikan untuk pengenalan bahasa Inggris dasar. Nah, semoga teman-teman dengan adanya video ini bisa termotivasi untuk belajar lebih. Bisa banget cari di internet, banyak banget sumbernya, apapun itu, didengerin. Jadi jangan cuma membaca, karena kalau dibaca tuh bahasa Inggris tuh nggak selalu sama apa yang ditulis dan bagaimana cara pelafalan. Jadi dengarkan dan banyak dengar dan banyak latihan.
itu kalian pasti bisa. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih.